Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 42. Kita mulai dari ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in alladzina yazannuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Dirikanlah olehmu salat dan bayarkanlah zakat, serta rukuklah bersama orang yang rukuk. Kenapakah kamu menyuruh manusia kepada berbuat baik dan kamu melupakan dirimu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berakal? Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali atas orang yang khusyuk, yaitunya orang-orang yang yakin bahwasanya mereka bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka kepada Tuhan itulah semuanya akan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pagi ini kita kembali dihidupkan. Mudah-mudahan hidup hari ini lebih baik dari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sengaja mengambil ayat ini karena rasa-rasanya bagus juga untuk dibaca-baca atau dipelajari. Dalam menghadapi kehidupan, mulai dari pagi sampai malam, bahkan termasuk malam itu sendiri, mulai dari ketek sampai gadang, bahkan gadang sampai tua, lain tidak yang kita hadapi itu hanya dua saja, yaitu elok cek buruan cek. Itu nak hadapi. Sebab Allah menjadikan segala sesuatu itu serba dua atau serba sepasang. Ada saki, ada sanang, ada ateh, ada bawah, ada api, ada air, ada saki, ada hak, ada batil. Itu sifat penciptaan Allah, iaitunya kulazainis naini, segala sesuatu itu serba sepasang, tidak ada najis. Ada jamaah, ada ustaz, dia nak mau cik tu, itu caranya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari dua-dua tadi nan kita sorot kini ko adalah adanya hak, adanya batil. Adanya jalan elok, ada jalan yang kurang elok. Ada jalan bana, ada jalan sah, ada jalan salah. Itu dimas saja dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal.
Yang menjadi permasalahan adalah kalau ada jalan Kaserugo, ada jalan Kanarako. Nan menjadi persoalan, bahkan itu yang mendorong awak mambiat pengajian ko pagi ini. Jalan Kanarako ko pinyaram paganya. Aku masalah. Sedangkan jalan Kaserugo duri paganya. Di jalan Kanarako bapaga pinyaram, jalan Kaserugo bapaga duri. Betul. Jadi kalau seandainya hidup itu adalah pilihan, kalau awak kama milih nan elok, banyak tantangan. Aku masalahnya. Di kalau awak memilih nan elok, banyak tantangan. Bangko banyak tantangan. Duri saya sekali lihat. Bongko duri, belakang duri, kiri duri, kanan duri. Kalau awak memilih nan elok. Tapi kalau akan memilih nan buruk, pinyaram. Nah, itu pinyaram itu kan kue masuk saya suat. Kalau kini kan ada juga bentuk di kepala lalang. Itu banyaknya pinyaram itu. Lebih ke tanam banyaknya pinyaram. Kalau dulu pinyaram tu santiang mana tu. Kalau kini tentu tidak. Ada nang kue Ambon walaupun tidak di Ambon orang kue. Ada nang kue roda Vespa, kue cibrit, kue segala macam gini. Kalau dulu kan pinyaram saya. Jadi bapaga yang enak-enak, yang lezat-lezat. Itu maknanya adalah kalau awak memilih jalan bana, pilihan awak nak ada dah. Bako nak ada. Ini mana tu cie. Tapi kalau awak memilih jalan yang buruk, banyak bana. Sebelum kita masuk ke ayat untuk lebih menjuruskan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali kalau cara bahasa awaknya mege-ege kata pilawi. Painyo kata pilawi. Mancong-cong kat situ Diturik dia sahabat di belakang. Diturik dia sahabat di belakang. Nya kama Nabi pai ku ndak ada nombor ini ditanya orangnya udah nurik saya. Kau bertanya kenapa ni kan itu hanya nurik saya. Rupanya pas tiba dekat pasti itu, duduk Nabi nyuturi-turi aja tujuannya pasti itu kate ke bawah, ke kiri, ke kanan. Itu terjadi garis-garis misalnya basilang siwa. Lalu digaris Nabi cik dari tes sampai ke bawah. Qala, lalu Nabi bersabda, ya masyarus sahabah, wahai para sahabat, haula'i subulus syayatin. Jalan garis nang bersimpang siwa ko, nang banyak ko namanya jalan setan. Wa hadza sabilullah mustaqimah. Sedangkan naluri nan cie ko ikulah jalan Allah yang lurus. Terus Nabi melanjutkan, kalau kalian memilih jalan nan cie ko, ditampuan nan cie ko, ujungnya ke Sarugo. Tapi kalau nang kalian pilih tu jalan nabi simpang siu kata ke bawah tadi itu, nan masa jodoh nang dipilih, maka ujungnya kan neraka. Makanya wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan sampai simpang siur. Ambillah jalan yang lurus supaya wak sampai ke tujuan, itunya surga jannatul naim. Nah, cilakonya yang digambarkan oleh Nabi ko, jalan lurus tadi itu dipotong-potong dek jalan yang bersimpang siur, terjadi simpang. Wak jalan lurus kok, aku terjadi simpang pertama, simpang kedua, simpang ketiga. Di simpang tu ada pos. Di pos tu ada nama ikut setan. Kan itu masalah. Ada nama ikut setan. Manga setan nama ikut tu menuju marayu bializa dari rumah menuju masjid. Tiba di simpang tu adanya kemana tuan? Kupi ke masjid sembahyang. Hendak singgah lu je. Nya ada di simpang. Di simpang nyental jalan kereta tu. Hendak singgah lu je. Oh nak mungkin singgah hari lah dak kek. Lah boleh aduh. Setengah jam lah. Hendak mungkin terlambat bawa kau anak sabanta ke dia kau ada pinyaram kau hanya. Alah ditawarkannya pinyaram. Ada pinyaram. Kau pinyaram ndak pinyaram Semarang pinyaram lah kau je. Kicau lah kacik lu kata lambat okey lah. Oh ndak bisa. Dek kuat iman sehingga ndak mampu setan modar. Ndak bisa dia.
hanya taruh hijau. Ada lu simpang celek. Kira lebih parah lu penyaram juga situ lah. Mungkin dek kue Joiman lewat, tapi simpang tu sangat banyak. Pada akhirnya di simpang nang katigo nang kape kanai. Yo singgah je jadi. Yo lama penyaramnya akan tu nombor sabui tadi. Kiwala celek ya, ala orang lama azan lagi. Kasudang kaji tak jadi kopi tadi kan. Haji sekali tak pindah jemaah kan dah ada. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi permasalahan? Bercampurnya nan elok jonan buruk. Padahal wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu sekali-kali mempercampurkan yang hak dengan yang batil. Aku nak menjadi dilarang bana dalam kehidupan. Rawan kita untuk tagak dengan hak saja tanpa bercampur jangan buruk. Kau sebagai contoh vulgar saja apa itu? Ambo yakin barangkali tidak perlu bakaru arang bana awak untuk membiak sepakai. Kalau nan manggaleh cik saya pikirannya apa tu? Galeh terjual. Kami tu. Galeh terjual labo lipek terkulai. Manga harus sampai pukul 5 na duduk di sedang keluar apa? Kusbalen selesai lebih sedoalanya. Kan itu nana diinginkan. Pastilah pemikirannya arah ke sini. Nah kadang kalau oleh karena begitu nafsu baca pek tajwa balabo nak tinggi di sekolah rawan kadang kalau talbisul haqqabil bil batil. Ini seketek-seketeknya. Sehingga ada istilahnya di dalam kajian fikih jual beli sah tapi makruh. Jual belinya tetap sah tapi agak dibenci jual beli itu. Habis itu bukan tak sah. Nan dimakan itu tetap halal, ujungnya tetap halal, labonya tetap halal, untungnya tidak ada masalah, tapi makruh, dibenci. Kenapa? Talbisul haqqo bil batil. Karena seketik baca puas jonan batil. Contoh. Yo. Ketujuh dia baju kote lalamu anak batanya mana bahasa sayuk di pinggang tu aku basuh nak dia awal gua kok. De waralah kedilataan kau. Itulah mulai itu. Baralah kedilataan. Biasalah 5 balik. 5 balik. Bisa kurang mati. Bisa. Bara kurang nyetek. Bara talok itunya. Bisa 10 teh. 10 kan nemo. Pokok saya teh tu. Pada pokok tujuannya talbisul haqqabil bil batil. Pada orang kan tak meminta dak berapa pokok tek kan tak bitunya kau tadi. Mengawak ambil ulah sendiri. Sebutkan saja balas tele kan bisa saja. Kanela mau pokok bola bias gitu. Mengawak membuat dosa seorang. Orang tak menyuruh luto bagi awak ambil luto seorang. Kenapa kita terdorong untuk menyampaikan pokok besar bias gitu? Itu lain tidak adalah sebagai satu upaya yang lakukan. Kalau dapat capek tajua capek orang yakin sehingga barang kayak peti tinggal kan itu nasawananya itu. Jadi itu yang dimaksud talbisul haqqo bil batil. Bacampurnya nan berbuat jonan elo. Itu di dalam mengalih dalam pergaulan sehari-hari. Aku dalam pergaulan sehari-hari Pak. Awakku di masa Jawa Rado asa jonan awak hadapi. Awak kan ingin labiah pada kawan dan sana. Dalam tepek duduk mendengar pengajian dengan saji. Wah kalau dapat awak nak strategis. Kau tunggakkan agak jauh ke situ saja. Orang kayak si kau tidak boleh mah. Kami itu. Dapat di siku duduk, dapat di siku duduk. Jangankan dalam hal-hal besar, dalam hal kecil saya bantu itu tu. Awak pulang dari Padang. Tiba segalang karyang tu orang rame-rame rupanya tu balantak. Biko di alah yuk. Kau ada kawan biko biar disampaikan ke kawan. Rupanya kawan yang seorang dia dulu menyampaikan. Awak cuma nampak ada awak baso ada orang balantak. Tu ada nampak nuduk lala wadarah pipinya kau seorang. Itu nampak ada awak. Tapi ketika menyampaikan kawan di tauhid ataupun di rumah ataupun telah tiba di lokasi di rumah tadi untuk melantak di salang karyang mati go mati mati kok di marapek dia pernah mati kok
Ada seorang lah leluko-luko, agam itu. Artinya beritanya itu hak tetapi dicampur dengan batin. Ambo yang nampak tadi ada seorang duduk tepi jalan lawan darah pipinya. Cuman baalah ko cerita na sawananya, dia nak tahu mana mo. Kan bagus tepo itu. Amang tambah lagi 3 mati, seorang pun ada masuk ke bacik, tu ko seorang lah bangke. Oh nyokarang lah cerita tu. Itu namanya talbisul haqqa bil batil. Tapi yang menjadi titik tekan mana di situ apa ibu yang hormati, talbisul haqqa bil batil kok. Pertama menyangkut dengan makanan, kemudian kedua menyangkut dengan akidah. Menyangkut dengan akidah. Jadi kalau namanya menyangkut akidah kok kita sampaikan jelas kata jangan sampai la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bercampur dengan lain. Nya tetap doa kepada Allah, minta kepada Allah, satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah, satu-satunya minta adalah dengan Allah. Tapi nan cincin permata ko pakai jo. Nah, sebab cincin ko agak banyak pembali datang kalau ikut dipakai. Tapi mintanya tetap kepada Allah akan seperti itu. Nan dia ke kepala pintu tu belataknya tapak kudo. Nan melindung awak ko Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nan tapak kudo ko bapak ko di pintu untuk katangka. Itu namanya talbisul haqqa bil batil. Ndaknya di dalam hidup jangan sampai serupa itu. Makanya Allah mengatakan di sini, jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, sedangkan kamu menyembunyikan yang hak. Awak tahu kadang baso yang itu tuh sawananya salah. Nan itu tuh sawananya salah, yang bantu aku adalah bantu aku. Waktu wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Ikon sulit di tengah-tengah kehidupan apa ibu, kadang kalau awak tetap terpengaruh oleh itu. Serupa awak nado dalam sajik inilah, kamu tidak langsung yakin betul. Masih ada nak rasa ngeri kalau lalu dekat kuburan. Kecak je lah so. Lalu jam 12 siang di Mungkoko, lalu jam 12 malam di Mungkoko. Kau tahu itu. Lalu jam 12 malam dekat kuburan. Berbeda nak perasaan? Berbeda, cerita orang selawat. Beda. Lu tanya, bang kau sampai agak ngeri lalu dekat kuburan? Tak tahu ada. Pokoknya agak ngeri juga dekat kuburan. Adakah mungkin orang dalam kuburan tu kaluannya lihat? Tak. Tak lamun, kamu tahu tu. Adakah mungkin? Ngeri dia kau. Pikama, kan tak kemungkinan yang menyempuk kawan dalam kuburan mah. Bako takui, ma tahu kau keluar tamara itu lihat kama goy. Ngeri. Itu disebabkan oleh apa tu? Karena awak saja dari sesuatu saja dari ketek di tengah-tengah kehidupan berumah tanggo oleh orang tua awak, oleh masyarakat, jiwa awak tu dia aja takut kurang mati. Sehinggalah sampai tua-tua umur awak bantu aku talbisul haqqa bil batil je. Kadang-kadang baca ampu aja. Jangankan awak lalu kapur. Dalam masjid ko seorang ko satu malam awak sedang mendoa takut ya bang. Apa yang mau ditakutkan? Itulah nan talbisul haqqa bil batil. Kadang di dalam dulu itu kelok dalam bahasa itu ada noda sekete. Itu yang batu-batu jangan sampai terjadi di tengah-tengah kehidupan awak. Kalaupun ada ibu berusaha untuk menghilangkannya. Seperti yang pernah saya alami kalau mengaji di Al-Amin di Sukomaju, ambo tinggal di Kisurungan kayak itu. Itu lalu kalau kamu tahu ni kan kayak kuburan tu. Akan masuk lalu ke kuburan tu agak beda perasaan mah. Kau cerita orang saja. Apa cuy kursi dah. Allah wahyu qayyum la kursi tu lalu. Lepas dari kuburan lah tiba Kisurungan. Di sananya dili nak ada keluar di kuburan. Padahal kat penganawa tahu awak paham tidak kemungkinan terjadi dah. Makanya wa antum taktumul haqqa wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Yang paling berbahaya lah kasmayang kawan saji tidak jadi dah. Sebab itu orang lu ada oleh takut masuk ke dalam. Itu yang ditembak oleh Quran itu sebenarnya. Sehingga melakukan yang hak itu tertunda oleh karena bercampurnya dengan yang tidak benar keyakinan kita tadi.
Makanya di sini dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa maknanya di sini? Obat yang paling mujarab supaya hilang rasa nambatu itu di dalam diri awak adalah aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Iko ada di dalam tafsir dikatakan umat-umat tempo dulu sholatnya cuma ngorokoknya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, mereka juga sudah sholat seperti kita, cuman sholatnya alun serupa awak. Kalau awak kan sampai sujud, sama tinggi jok lantai kan yang awak. Tapi kalau umat-umat tempo dulu hanya sampai menunduk, bantuan yang dilakukan orang Jepang teh kerek, nah sampai situnya. Makanya dari warka'u ma'arrokin, tunduk. Jadi artinya aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arrokin itu maknanya sama. Artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mujarab. Yang mujarab adalah seperti itu. Obat untuk supaya keraguan, kebimbangan yang ada di dalam hati kita tadi adalah dengan melaksanakan sholat yang khusyuk dan membayar zakat yang khusyuk. Ini habis surang saya. Ada ibu-ibu, bapak, kawan-kawan nan bakalabian bana bercampurnya di dalam keyakinan yang benar dengan yang salah. Itu masuk dalam kata-kata hidup. Nya tetap sholat, nya tetap berdoa kepada Allah, tapi nya masih ada memakai galang-galang tertentu, masih ada memakai duku-duku tertentu. Indah saja nya memakai kadang kana lo kana. Betul tak? Nah, masih ada besul. Mungkin kalau di kota-kota kalau agak sari, kalau payah ke daerah enggak tersolir, itu besul tuh. Nyo minta tetap kepada Allah. Iya karena Allah, ya karena saya masih besul tuh. Jadi obat yang paling mujarab untuk menghabiskan dan serupa itu istiqomah awak melaksanakan sholat. Sholat itu kan ada rukun, ada syarat. Tidak boleh sekali alaju bercampur dengan syirik. Abang engkau sampai awak katakan sholat itu bisa menghabiskan intri-intri atau kotoran-kotoran ketek itu. Karena sholat yang benar itu kan tanha anil fasya wal munkar, mencegah seseorang itu dari keji dan mungkar. Ini tiba dalam diri awak. Mungkin bagi orang yang sudah merasakan terasa itu besok la ilaha illallah Allahu wahdah, hanya Allah saja. Itu akan dapat di dalam melaksanakan sholat cara khusyuk. Terutama sekali sholat tahajud. Mungkin di dalam sholat yang 5 waktu itu lebihnya dalam sholat 5 waktu itu adalah oleh karena kita meyakini kalau anda sholat awak berdosa. Mungkin lebih keyakinan awak itu untuk menghindarkan diri dari dosa kalau sholat wajib. Sebabnya sholat wajib di kerajuan bapak lo ditinggal berdosa. Jadi takutnya awak indak sembahyang wajib kok dek takut berdosa. Tapi kalau sholat sunat itu beda. Kalau sholat wajib lebih awak tu dek takut berdosa. Habis sampai situ. Tapi kalau sholat sunat ndak situ banyak, sebab sholat sunat indak benar di kerajuan ndak berdosa dong. Jadi tekanan sholat sunat apa? Tekanan sholat sunat itu ndak bukan iya karena abudu iya karena nasta'in. Sebab indak pernah bangun malam, indak pernah sholat duha, indak pernah sholat isra, indak pernah sholat itu, indak berdosa. Tapi ada orang yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Lain tidak adalah ia karena abudu wa ia karena saya. Taqarrub ilallah, karena ingin dekat kepada Allah. Maka disebut dengan nawafil. Nawafil kan orang yang ingin tambahan, orang yang ingin bonus. Itu sebenarnya. Ya, indak bana di karajo ndak berdosa, tapi tetap dikerjakannya karena ingin lebih dekat. Makanya para ahli fikih bersepakat mengatakan penilaian seseorang itu dakek ke Allah ndak dakek ke Allah indak ditentukan dak solat wajib dah. Tapi yang menentukannya solat sunat. Kalau nak wajib kena takut berdosa kerjaan. Tapi kalau nan sunat celah. Kalau tidak betul-betul didasari oleh ingin dekat kepada Allah, tidak tak kerajaan barang.
Biasalah tak kau dosa bagi awak dah. Itu jadinya. Sunatnya kan sunatnya je. Padahal nilai itu di situ. Makanya tak ada lah ngacak-acak sabi tak ada. Lah 3 kali Aisyah tak cinta Nabi lejo lalu di mana lagi. Tanya tu mah. Nampak Nabi lah cinta terbangunan kampe solat memang. Ditulis Aisyah Rasul Tuhan. Kenapa harus begini betul solat malamnya? Jak tadi dia solat je baru. Jawab Nabi. Aisyah, menurut pendapatmu, aghaibu an akuna abadan syakura, menurut pendapatmu, aku suka tak jika aku disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Rupanya solat sunat dikerjakan oleh Nabi itu dalam rangka mempacaliakan ke Allah bahasa awak ingin dakik kayaknya. Makanya dengan solat sama sikap memperlihatkan kepada Allah bahwasanya kita itu dekat kepadanya. Kalau salat wajib saja gersang, ada sih orang model tu cap selesai baik, cap selesai baik. Nak sunat dah, nak telaki sunat terus. Jadi betul-betul dia mengajukan salat tidak tapi urusan saja. Ingin dekat belum lagi. Makanya ending orang kepada Allah itu dekat tak dekat ditentukan oleh solat sunat. Bukan main, panjang bukan main. Hampir tiap malam solat tahajud. Hampir tiap hari solat duha, solat isyraq. Rawatib tidak pernah dia tinggalkan. Makanya talbisul haqq bil batilnya akan menjadi berkurang dengan cara yang seperti itu. Kemudian di mana letaknya watu zakah dengan bayarkan zakat. Ini bayar zakat ini mewakili sedekah juga di dalam. Nyebut gitu. Lah yakin waktunya setiap orang yang awak berikan sesuatunya pasti mau kasih kawan. Diberikan godok gak dua tu terima kasih Buya, terima kasih Ustaz, terima kasih, pasti model itu. Artinya apa? Makin dermawan awak memberikan sesuatu kepada kawan-kawan dan orang lain, maka kita akan makin banyak mengutip doa dari orang itu. Itulah pasti. Ya Allah, bahkan langsung ajarakallahu fima a'taita wa baqallahu bima abqaita. Diberikan pahala oleh Allah apa yang engkau berikan, diberikan berkat oleh Allah atau berkah oleh Allah apa yang masih tertinggal. Itu kan doa menerima paragian orang tu. Ini mau sedekah. Kalaupun tidak dibacanya dalam hatinya pasti doa. Mudah-mudahan murah selasa kiamat, murah jelas kiamat tu. Kan seperti itu. Jadi makin banyak kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka sudah bisa dipastikan makin banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk kita. Dia nak murah jelas rezekinya, nak elok je lah, nak tendanya nyoli bayo. Dia akan mendoakan seperti itu. Salah satu bahaya itu adalah bercampurnya hak dengan yang batin. Itu situ lari. Tak akan mungkin ada orang yang kita berikan sesuatu, tas dia mendoakan yang buruk untuk awak. Nah, kata itu. Yang pasti mendoakan yang baik. Makanya kedermawanan itu adalah kunci untuk lurusnya jalan awak. Lihatlah sejarah-sejarah sahabat-sahabat orang zaman dulu. Sedekahnya bukan main, sehingga jalannya jadi lurus. Kenapa? Karena orang mendoakannya. Tapi kalau awak cek pilih beliau doa kan mati tagak lahnya. Itu doa jadinya. Kan seperti itu. Doa salah murah jelas rezekinya. Tonton tangkui saja. Itu doa. Tapi kalau yang baik kita berikan sudah bisa dipastikan yang bersangkutan doa baik untuk kita. Ayat berikut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kocilai. Murah manyabui, suli mangarajuan. Kan gitu. Kadang kalau nanta karajon alun sebanyak nanta sabuikan. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Kamu membaca kitab, apakah kamu tidak berakal? Kadang kalau di dalam kehidupan awak terancam dengan nama Eko. Kita menyampaikan yang baik-baik padahal kita sendiri belum pernah melakukannya. Kalau dalam dalam ayat lain itu kadang kabur maktan. Besar dosa apabila kamu melakukan sesuatu, mengetahui satu lah kamu tidak mengamalkan. Kamu sudah tahu itu adalah haram tapi masih kamu lakukan, dosanya lebih besar.
Kamu menyuruh manusia berbuat baik, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Seperti itu. Kalau nak habis sedekah tu nak elok-elok lah, nak rancak-rancak lah. Kan ada anekdot di gue ada orang tu. Kalau bersedekah, laisal bir an hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebajikan yang sebenarnya sebelum kamu mampu menyedekahkan apa yang paling kamu cintai. Nah, itu kan balik tu. Jangankan yang paling dicintai, awak sedekah piti saja, piti ada 10.000, 5.000, 5.000. Cie 5.000 na masih kareh. Rancak badan dari yang baru keluar dari bank. Dan cie lalu suah. Awak sedekah nama sedekah. Kau dalam contoh kata, nama dari yang simpan. Itu nilainya sama itu. Apalagi, mak, ada yang mak kamak aja. Ancak jaket mak 4 mak. Tu lah ketujuh dang. Tu dah teh 2 tuan. 2 tu nak solat kita ambil. Tu lah kita tu pada tabuang dah tak perlu dah. Itu namanya baru. Ambil lah dang cik tu pada tabuang kan. Ini kan campak mai. Tapi tak nak lakik di badan mak aku, tak bicara. Mampu nak memberikan yang lakik di badan. Saya bu ini terus terang demi Allah bu ya. Ini tidak, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah. Na'udzubillah lah. Saya bukan ria segala macam, tapi mudah-mudahan sebagai contoh. Hari Jumat kemarin saya khutbah di Masjid Raya Bukit Tinggi. Ada teman akrab. Kebetulan saya bawa asal. Buya, cak asal buya ya. Ketujuh nak. Walau kedar buya, kau ambil bagian sekali. Takkan ada fokus sekali. Hatta tunfiqu mimma tahibun. Iya kau biar, itu paling bagus. Kita orang rumah, asal banget, minta. Alhamdulillah ya. Itu dia bagian dia dari itu. Itu diberikan saya puas. Kenapa? Mampu mengamalkan apa yang sudah diketahui. Ya, cara memang bagus ya. Itu peragian kawan aja. Tak ada nama dia bagian kawan. Rancana ambo tiap pagi semayang di masjid raya ko buya aja. Atau pakai salvo gak dingin aja. Rancana sabiya tu beli ketujuh. Walau kita apa biarlah je. Jangan biar. Ikhlas semuanya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu mampu menyediakan apa yang paling kamu cintai. Itu termasuk mewakili wa atuz zakah. Nah, kalau pasti dia mendoakan kebaikan untuk saya. Tuang-tuang dapat lebuyan dan elok sudah ekor itu dia. Nah, pasti dia doakan. Tak kemungkinan berarti tagak selebuyan tu. Tak kemungkinan itu kamu. Nah, itu. Terus makanya ditutup ayat ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tak boleh jalan lain kecuali kita minta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan solat. Minta tolong, bermohon pertolongan, mohon ma'unah kepada Allah, perlindungan kepada Allah adalah dengan perentaraan solat. Makanya para ahli fikih berdoa yang paling strategis itu adalah sesudah solat. Apalagi kalau solat itu solat malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Di tengah malam dia bersolat tahajud, kemudian dia menyampaikan hajatnya, maka Allah akan mengangkatnya maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia. Doanya akan dikabulkan oleh Allah memang dengan solat. Untuk mengerjakan solat ko la kabirah, memang barek. Apalagi bangun tengah malam. Ya barek solat biasa saya barek dia. Untuk khusyuk saya payah. Ya nak. Untuk khusyuk saya Allahu Akbar. Dek, kok dan jual lah 2.000 tadi laba-labo dan 1.000. Itu dalam hati. Memang barek nak kata. Habis itu. Allahu Akbar. Itu berikut sudah semayang ngecek ke kawan. Dan semayang dua nak selesai tadi. Banyak. Kulera di sebelah kiri dan tagak. Rupanya musuhnya kayaknya wa innaha lakabirah. Untuk khusyuk, untuk ibadah dalam salat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk, yang tidak peduli dengan apapun kalau dia dalam salat. Kenapa? Karena dia yakin dia akan bertemu dengan Tuhan
dan dia yakin hanya kepada Tuhan dia akan kembali. Hanya putar-putar di sini satu. Jadi kesimpulannya adalah perbagus solat kita. Abang tu kini menjelang pulang solat di Sarawak nyala tibus waktu lah tiba. Bagi yang berkesempatan, yang berkemohon dulu adalah segala macam asalnya kita isi dengan solat, dan dengan cara yang demikian kemampuan secara batin untuk tidak mencampur adukan hak dengan batil akan makin kuat di tengah-tengah kehidupan awak, sehingga kehidupan awak akan menjadi lancar. Itulah ibu. Sudah alladzina yazunnuna. Sudah masuk sana. Sudah masuk. Jadi orang yang khusyuk tadi itu yazunnuna, mereka meyakini bahwa mereka akan mulaku rabbihim, dia akan bertemu dengan Tuhan, dan dia yakin bahwa akan kembali kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang khusyuk. Sama je pun. Ibu menentu bila ralek hari Jumaat, yakin tak bahasa hari Jumaat itu menentu ke tiba? Kan yakin awak tu? Tentu galihnya lah daripada siantaro. Pariuannya sebab akan buat air kan yang siantaro kecing kanak. Aku galih itu dah nyari Jumaat ke tiba leh. Betul tu lah orang yakin kepada. Nyu yakin akan bertemu dengan Tuhan. Nyu yakin akan pergi dengan Tuhan. Tentu disiapkannya secara maksimal. Asal jangan perlu sejak dari kini. Kan seperti itu. Itulah ibu. Mudah-mudahan akan ada manfaat. Dan kita akhiri karena sudah jam 6:15. Sebagian kita mungkin ada dinas, biar dinas luar maupun dinas dalam. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.